Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Murwanjani Tejuriono. Di kesempatan ini saya akan melakukan iseng-iseng mengenai dunia networking, di mana kita bersama ini akan melakukan overview terhadap OSPF. Nah, sebelum masuk ke OSPF ini, kita bakal kenalan dulu nih sama yang namanya IGP atau Interior Gateway Protocol. Jadi, OSPF ini tergolong ke dalam protokol routing IGP, di mana IGP ini merupakan protokol routing yang terletak di dalam AS number yang sama atau Autonomous System Number yang sama. Pada IGP terbagi ke dalam dua jenis dari segi penentuan jalur terbaiknya. Nah, dua jenis tersebut meliputi yang pertama berdasarkan jarak tempuhnya atau distance vector, dan yang kedua berdasarkan link state atau berdasarkan keadaan dari suatu jalur maupun interface yang dilalui. OSPF termasuk ke dalam IGP dengan konsep penentuan jalur berdasarkan link state atau kondisi dari suatu link atau jalur tersebut. Contohnya saja, kita memiliki dua buah jalur utama dengan satu jalur yang memiliki trafik pengiriman data yang sangat padat dan satu jalur lagi dengan trafik pengiriman datanya yang renggang. Maka protokol routing OSPF ini akan mengarahkan jalur pengiriman data tersebut ke jalur yang trafiknya renggang. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa bagian dari OSPF ya, di mana OSPF sendiri merupakan kependekan dari Open Source Path First, yang mana OSPF ini merupakan protokol routing open standar, yang artinya standar protokol routing pada kebanyakan ISP ialah dengan menerapkan protokol routing OSPF ini untuk membarutekan paket datanya. OSPF dalam melakukan perhitungan jalur terbaiknya menggunakan algoritma Dijkstra. OSPF memiliki skalabilitas yang baik serta memiliki hop count yang tidak terbatas. OSPF ini telah support atau bisa menggunakan perhitungan dengan metode VLSM. OSPF juga merupakan multi-vendor deployment, yang artinya semua vendor router dapat menggunakan protokol routing OSPF ini. Beda halnya dengan protokol routing AGRP yang hanya terdapat pada vendor Cisco saja. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nama-nama paket OSPF. Yang pertama kita kenal dengan paket hello yang digunakan untuk menemukan router OSPF tetangga. Yang kedua kita kenal dengan paket DBD atau Database Description yang digunakan untuk memberikan informasi rute ke router OSPF tetangga. Yang ketiga kita kenal dengan LSR atau Link State Request yang digunakan untuk meminta informasi rute tambahan ke router OSPF tetangga. Yang keempat terdapat LSU atau Link State Update yang merupakan jawaban dari pengiriman paket LSR. Dan yang terakhir terdapat LSACK atau Link State Acknowledgement yang merupakan jawaban dari diterimanya paket-paket OSPF. Nah, ilustrasinya itu seperti gambar di atas ya, di mana terdapat dua buah router sedang melakukan perkenalan. Perkenalan ini kita kenal dengan nama agensi. Kemudian kita akan membahas mengenai OSPF table, di mana OSPF ini memiliki 3 tabel, yaitu tabel neighbor atau tabel tetangga, kemudian tabel topologi dan juga tabel routing. Si tabel neighbor ini berisi informasi mengenai semua router neighbor yang sukses menegosiasikan agensi atau sukses melakukan agensi. Neighbor adalah router yang terhubung pada link yang sama dalam network. Tidak semua network sukses untuk melakukan agensi.
Update LSA akan dikirimkan setelah sukses melakukan agensi. Kemudian untuk tabel topologi sendiri berisi informasi tentang semua network dan kemungkinan jalur untuk mencapai network-network tersebut. Ketika terjadi perubahan topologi network, router akan mengenerate dan mengirimkan LSA yang baru. Algoritma Dijkstra atau SPF dijalankan terhadap tabel ini untuk menghasilkan tabel routing. Nah, tabel routing ini juga disebut juga sebagai forwarding database. Hasil dari algoritma Dijkstra tersebut akan dijalankan pada tabel routing. Tabel routing untuk setiap router itu unik antara satu router dengan router lainnya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai metrik, di mana pada saat menjalankan algoritma Dijkstra, OSPF menggunakan metrik total cost paling rendah untuk menentukan best route atau jalur terbaik pada sebuah network. Nah, untuk perhitungannya sendiri bisa terlihat ya, untuk menghitung secara manual kita bisa melakukan perhitungan cost dengan cara 100 dibagi bandwidth yang satuannya Mbps. Atau juga di sini terdapat referensi table di mana apabila bandwidthnya 56 kbps maka OSPF cost-nya 1785. Apabila bandwidthnya 64 kbps maka OSPF cost-nya 1562. Apabila menggunakan T1 maka OSPF cost-nya 64. Apabila menggunakan E1 maka OSPF cost-nya 48. Apabila kita memakai Ethernet yang kecepatannya 10 Mbps maka OSPF cost-nya 10. Dan apabila kita pakai Fast Ethernet yang kecepatannya 100 Mbps serta Giga Ethernet yang kecepatannya 1000 Mbps, total cost-nya 1. Nah, total cost ini semakin kecil nilainya maka akan semakin baik. Kemudian kita akan melihat beberapa perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi protokol routing OSPF. Yang pertama adalah router OSPF spasi proses ID, di mana perintah ini digunakan untuk mengaktifkan proses routing OSPF. Proses ID ini merupakan nomor ID dari proses OSPF yang nilainya dimulai dari 1 hingga 65.535. Proses ID ini tidak harus sama dengan router lain. Kemudian proses ID ini tidak disarankan dijalankan pada proses OSPF lebih dari satu. Artinya pada satu router hanya terdapat proses ID satu saja, tidak boleh 2, 3, dan lainnya. Bukan tidak boleh sih, tapi tidak disarankan. Kemudian perintah yang kedua, kita mengenal network, spasi network address, spasi wildcard, spasi area, dan area ID-nya. Nah, ini digunakan untuk menentukan interface mana saja yang akan berpartisipasi dalam proses OSPF. Kita pelajari satu-satu ya. Jadi si network address ini yang digunakan untuk menentukan interface mana saja yang akan berpartisipasi dalam OSPF. Sedangkan wildcard ini merupakan inverse dari subnet mask. Semisal kita punya subnet masknya itu 255.255.255.0, maka wildcardnya adalah inverse atau kebalikan dari subnet mask, yaitu 0.0.0.255. Kemudian terdapat area ID, di mana area ID ini merupakan OSPF area untuk interface yang berpartisipasi. Area ID ini bisa dimulai dari 0, 1, dan lain sebagainya. Area 0 merupakan area backbone. Dan area ID ini selain dapat dituliskan dalam bentuk desimal seperti 0, 1, 2, bisa juga dituliskan dengan format dotted desimal atau 0.0.0.0.
Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya, kita akan mengenal show IP OSPF, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik OSPF, timer-timer yang digunakan, router ID, dan lainnya. Kemudian ada show IP OSPF neighbor detail. Detail ini bisa kita isikan interface yang akan kita cari tahu, di mana perintah tersebut akan menampilkan informasi-informasi tentang neighbor dari OSPF yang melakukan agensi, termasuk informasi DR dan BDR dalam network broadcast. Nah, kita juga akan mengenal perintah show IP protocols, di mana digunakan untuk verifikasi protokol routing yang telah dikonfigurasi. Parameter dan statistik yang digunakan juga akan ditampilkan pada perintah ini. Selanjutnya kita kenal dengan perintah show IP OSPF interface, yaitu menampilkan OSPF router ID, area ID, status agency, dan informasi lainnya pada suatu interface. Dan yang terakhir, untuk konfigurasi sederhana ini yang harus kita kenal adalah perintah show IP route OSPF, di mana perintah ini akan menampilkan semua informasi routing yang didapatkan dari proses OSPF. Nah, terima kasih ya telah menonton. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai protokol routing OSPF, dan sampai jumpa lagi pada iseng-iseng networking selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.